Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Ria Febriani, Paskah Kristina, Dilentania Laras, Megah Fitriana, dan Saripah Miftahuli Ulpah. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai subkelas Dilenidae. Adapun materi pertama yang akan saya sampaikan adalah definisi dari subkelas Dilenidae. Dilenidae merupakan anak kelas yang dikotiledon dari kelas Magnoliopsida. Subkelas Dilenidae terdiri atas 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies. Lebih dari 3/3 spesies hanya terdiri atas 5 ordo. Violales 5.000, Caferales 4.000, Encales 4.000, Thales 3.500, dan Malvales 3.000 sampai 3.500. Primulales 1.900 dan Ebenales 1.800 merupakan ordo yang cukup besar. Sementara sisanya 6 ordo hanya memiliki sekitar 1.300 spesies, seperti Rosidae. Dilenidae lebih maju daripada Magnolioidae dalam satu atau lebih, tetapi kurang maju dibanding Asteridae. Materi yang selanjutnya adalah morfologi dari Dilenidae. Yang pertama, ordo Dileniales. Morfologinya mempunyai karpel yang ada kebanyakan terlihat jelas, memiliki stamen banyak, memiliki ovulum yang bitagenik, dan endosperm berkembang baik. Memiliki habitus pohon, semak, liana, ataupun perdu, atau bisa juga setengah perdu. Pembungaannya tunggal. Memiliki benang sari lebih banyak atau kurang banyak, kadang-kadang sedikit atau bahkan hanya satu. Ginesium beberapa atau kadang-kadang banyak sampai 20. Contoh dari ordo Dileniales adalah Dilenia filipiensis. Ini merupakan gambar bunga Dilenia filipiensis. Selanjutnya, ordo Thales. Morfologi dari ordo Thales adalah memiliki sepal imbricatus, memiliki filamen yang jelas atau membentuk kelompok. Tumbuhannya berkayu, daun tunggal bertepi, pada umumnya bergerigi, tanpa stipula. Letak tersebar bunga di sequalis actinomorph. Stamen banyak, kadang berkelompok. Pistilum 1, ovarium, sporum, ruang 3-5, stilus 1-2, dan stigma 2-10. Contoh dari ordo Thales adalah Garcinia mangostana, atau yang biasa kita kenal dengan manggis. Selanjutnya, ordo Ericales. Morfologi dari ordo Ericales adalah sebagian besar tumbuhan berbatang berkayu, berupa semak ataupun perdu. Daun-daun tunggal yang kaku seperti belulang, duduknya tersebar tanpa daun penumpu. Contoh dari ordo Ericales adalah Camellia sinensis. Sekian materi dari saya. Selanjutnya, ordo Malvales. Ciri morfologinya tumbuhan berkayu berupa perdu atau berpohon, daun tunggal dengan stipula letak tersebar dengan stipula letak tersebar. Bunga pada umumnya Astionorph bisexualis dengan klik pentemar, corolla pentemar, Contortus stamen, banyak Menadelphus atau Polydelphus. Ovarium sperum beruang 2, banyak dengan satu ovulum tiap ruangnya. Memiliki rambut bintang daun tunggal. Palminerpis sering mempunyai nextarium bagian bawah daun. Contoh dari ordo Malvales adalah Malvaviscus arbenarius. Saya Pasca Kristina akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang morfologi ordo Violales. Ordo Violales ini tergolong ordo yang sudah maju dari beberapa ordo sebelumnya. Habitusnya berupa liana. Habitus ini dianggap maju setelah semak, perdu, dan pohon. Pertualangan daun Actinodromus jenis daun tunggal berbagi. Ordo Violales ini juga merupakan tumbuhan basa atau berkayu. Sering pula memanjat dengan sulur pada ketiak. Memiliki nektarium bunga tunggal, Actinomorph bisexualis. Contoh pada ordo Violales ini adalah Passiflora vitifolia. Teman-teman bisa melihat gambar di samping, itu adalah gambar Passiflora vitifolia. Selanjutnya, morfologi pada ordo Capalales.
tumbuhan basa dengan daun tunggal yang letaknya tersebar sebagian besar tanpa stipula. Bunganya bisexualis, actimorph, atau zygomorph. Ordo Capalalis ini periantumnya 2-4 merstamen banyak tepal atau lebih. Pistilum syncartes dengan placenta parieteris. Adanya septum spurium menyebabkan jumlah ruang menjadi banyak. Contohnya itu seperti Roripa indica. Selanjutnya struktur subkelas Dilenidae. Yang pertama termasuk tumbuhan berkayu atau herbaceous. Kedua daunnya tunggal, jarang yang majemuk. Selanjutnya tulang pada Dilenidae ini menjari atau palmatus. Platsidanya tipe S. Selanjutnya memiliki tepi daun seratus pada famili TC. Selanjutnya memiliki tangkai androgynivore untuk menopang stamen dan pistulumnya pada famili Passifloraceae. Selanjutnya strukturnya memiliki habitus pohon basa, memiliki percabangan monopodial, tangkai daun berongga pada famili Caricaceae. Selanjutnya sifat biologi. Pertama, umumnya terdapat resin pada batangnya. Yang kedua, memiliki variasi repelen atau zat penolak serangga. Selanjutnya mengandung zat tanin tanpa betalain dan mengandung sedikit alkaloid. Bunga umumnya polypetalous dan sympetalaous. Selanjutnya ovarium umumnya superum dan plasenta beragam, ada yang axillaris, basalis, dan parietalis. Serbuk sarinya binukleat, jarang yang trinukleat. Selanjutnya reproduksi pada Dilenidae. Dilenidae ini mempunyai karakteristik penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Dilenidae ini tampak jelas berkembang dari Magnolidae, tipe karpel yang apokarp pada Dileniales merupakan penghubung antara subklassis Magnolidae dan Dilenidae. Familia Liliaceae diduga merupakan familia yang paling dekat hubungannya dengan Dilenidae. Dalam subklassis Dilenidae, familia Thales merupakan sentral sebab semua ordo kecuali Dileniales dalam subklassis Dilenidae berkembang dari Thales. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dian Tania Lara, saya akan menjelaskan taksonomi subkelas Dilenidae. Nah, subkelas Dilenidae ini terdiri dari 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies. Nah, 13 ordo tersebut yakni Dileniales, Thales, Malvales, Lecidales, Nepentales, Violales, Salicales, Caparales, Batales, Ericales, Diapensiales, Ebenales, dan Primulales. Nah, adapun yang ordo yang akan dibahas pada slide ini yaitu Thales, Malvales, Nepentales, Ericales, Violales, dan Ebenales. Nah, yang pertama yaitu ordo Thales. Ordo Thales ini terdiri dari 18 famili yaitu Ochnaceae, Spairocepalaceae, Sarcolanaceae, Dipterocarpaceae, Caryocaraceae, Theaceae, Acnidiaceae, Scitopetalaceae, Pentapilaceae, Tetrameristaceae, Peliciraceae, Onchotheaceae, Marchgraviaceae, Quinaceae, Elatinaceae, Paracryphiaceae. Dari 18 famili ini, Dipterocarpaceae merupakan salah satu famili yang banyak ditemukan di Indonesia. Nah, famili Dipterocarpaceae atau merantin-merantin ini memiliki ciri-ciri yaitu berupa pohon atau
jarang perdu, umumnya mempunyai rambut-rambut kelenjar atau sisik peltatus, bertani dengan proantosianin dan asam elagat triterpen. Pada anak suku Dipterocarpoideae, saluran-saluran resin bercabang, terdapat empelur, kayu, dan kulit kayu. Nah, contoh dari spesies famili ini yaitu Balanocarpus helmicking, kayu resin, dan Dipterocarpus bundle-cord. Selanjutnya yaitu Ordo Marvales. Ordo Marvales ini terdapat famili Bombaceae atau Malvaceae. Nah, Ordo Marvales ini memiliki ciri-ciri yaitu kelompok tumbuhan berbunga yang terdiri atas 21 suku, 34 dua marga, dan 6.285 sampai 6.289 jenis. Nah, bagian bunganya terdiri atas perlekatan bagian bawah tangkai sarinya membentuk badan yang menyelubungi putik dan bagian pangkalnya berlekatan dengan pangkal daun-daun mahkota. Nah, Ordo Marvales ini memiliki famili yaitu famili Bombaceae atau kapas-kapasan. Nah, famili ini memiliki ciri-ciri yaitu pohon sering besar tetapi kayunya lunak dan ringan, batang sering membesar berisi jaringan air, biasanya berambut bintang atau bersisik, menghasilkan asam lemak siklopropenoid terutama pada biji. Sel rongga atau saluran lendir terdapat pada parenkim, daun cepat gugur, tunggal atau majemuk palmatus, bunga tunggal atau dalam simosa berhadapan dengan daun. Nah, contoh dari famili ini yaitu Duriozibetnius atau durian dan Ceiba pentandra atau kapok. Baiklah, selanjutnya yaitu Ordo Nepentales. Ordo ini memiliki famili Nepenthaceae. Nah, ordo ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki 87 spesies. Pertama kali ditemukan di Madagaskar dan dideskripsikan oleh Etienne de Flacourt pada tahun 1698. Di Indonesia memiliki 64 jenis Nepentales. Nah, keragaman jenis kantong semar di pulau lainnya belum diketahui secara pasti. Kantong semar mengeluarkan aroma dari kelenjar nektar yang tercium oleh serangga, semut, rayap, kumbang, dan sebagainya. Nah, di dalam kantong, sang korban terombang-ambing dalam cairan kantong tersebut. Namun, cairan itu sebenarnya cairan biasa, hanya saja mengandung ion positif sehingga bersifat asam dan juga ada enzim. Nah, contoh dari spesies dari famili ini yaitu Nepenthes maxima. Selanjutnya yaitu Ordo Ericales. Nah, Ordo Ericales ini mempunyai famili yaitu Theaceae. Famili ini memiliki ciri-ciri khusus yaitu merupakan tumbuhan berkayu dengan daun tunggal, dengan tepi pada umumnya bergerigi tanpa stipula. Bunga biseksualis, actinomorph, kali 4-7, corolla 5 atau 4 lebih berlepasan, kadang bersatu pada pangkalnya. Buah baca atau Loculicidus. Contoh spesies dari famili ini adalah Theacinensis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini Moga akan melanjutkan taksonomi Dilenidae. Ordo selanjutnya yaitu Ordo Violales. Nah, Ordo Violales ini terdiri sekitar 22 hingga 24 family. Nah, di mana pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa family pada Ordo Violales. Nah, family yang pertama itu adalah Violaceae. Nah, Violaceae ini merupakan family yang bersifat kosmopolitan yang memiliki 22 hingga 24 genus dengan jumlah 1000 hingga 1100 spesies. Nah, family ini umumnya berupa herba, semak, liana, dan juga pohon. Adapun 3 genus terbesar dari family Violaceae ini adalah
Viola, Rhinore, dan juga Hibantус. Nah, contoh spesiesnya dapat teman-teman lihat pada slide. Itu ada Viola primifolia. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada family Passifloraceae. Family ini merupakan herba atau berkayu yang sering memanjat dengan sulur. Nah, sulur ini merupakan bentuk modifikasi dari perbungaan atau dari bagian si bunga Passiflora ini. Nah, biasanya ciri-cirinya itu dia mempunyai daun tersebar, tunggal, dan sering terdapat nektar pada petiolus, serta stipulanya kecil dan cepat jatuh. Nah, family Passifloraceae ini memiliki sekitar 16 genus dengan 660 spesies yang tersebar di daerah tropis dan juga subtropis. Nah, di mana family ini didominasi oleh marga Passiflora atau genus Passiflora yang ada itu sekitar 400 spesies. Contohnya adalah spesies Passiflora quadrangularis yang bisa dimakan buahnya. Lanjut, family selanjutnya adalah family Caricaceae. Nah, family Caricaceae ini merupakan berupa perdu atau pohon kecil yang berkayu lunak. Batangnya terdiri hanya atas satu saja atau tidak bercabang, dan juga memiliki daun yang terkumpul di bagian ujung batangnya. Kemudian ia biasanya menghasilkan mirosin dan juga mustard oil. Lalu daunnya tersebar dan memiliki urat daun palmatus atau palmatilobus atau majemuk palmatus, dan stipulanya kalau ada itu serupa dengan duri. Nah, family Caricaceae ini terdiri atas beberapa suku yang terdiri atas 4 marga dengan 30 jenis yang tersebar di Amerika tropis dan juga subtropis. Nah, contoh dari family Caricaceae ini ialah spesies Carica papaya atau yang sering kita sebut sebagai pepaya atau kates ya teman-teman. Lanjut, family selanjutnya adalah family Cucurbitaceae. Nah, family Cucurbitaceae ini hampir mirip dengan family yang Passifloraceae ini. Ia juga memiliki berupa herba atau berkayu yang lunak, dan umumnya juga memanjat dengan sulur. Sulurnya ini berbentuk spiral dan juga bercabang. Lalu ia terdiri atas 90 marga dengan 700 jenis yang tersebar di subtropis dan juga tropis. Nah, contoh dari family ini adalah spesies Cucumis sativus atau yang sering kita sebut sebagai mentimun atau timun. Kita lanjut. Nah, family selanjutnya yaitu family Begoniaceae. Family Begoniaceae ini berupa herba sukulen yang memiliki banyak air, bersifat menahun dan jarang berupa semak. Nah, batangnya ini tegak dan sering rhizomatus atau tanaman berbonggol. Nah, daunnya ini sederhana dan melingkar, jarang yang palmatus, dan memiliki stipula. Nah, bentuk daunnya ini atau helaian daunnya ini asimetris, jadi tidak sama antara sisi kanan dan kirinya. Nah, pinggiran daunnya ini sering bergerigi. Nah, bunganya merupakan bunga tunggal atau simosa, uniseksual, berumah satu atau berumah dua. Nah, umumnya juga ciri-ciri yang dapat kita lihat dari family Begoniaceae ini
dapat terlihat dari daunnya yang memiliki keunikan dari segi warna dan juga bentuknya yang bermacam-macam dan menarik, sehingga family Begoniaceae ini sering dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, contoh spesiesnya yaitu adalah Begonia rex seperti pada gambar. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat Maga sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Maga selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Miptadulfah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai lanjutan materi taksonomi di Lenidae, yaitu pada ordo Ebenales. Nah, ordo Ebenales ini terdiri dari 5 famili, yaitu antara lain Saputaceae, Ebenaceae, Styracaceae, Lysocarpaceae, dan Symplocaceae. Nah, namun dalam pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah hanya 3 famili saja, yaitu famili yang pertama adalah famili Saputaceae. Nah, pada famili Saputaceae ini merupakan pohon atau semak yang biasanya memproduksi latex. Nah, di mana kita tahu latex ini adalah berupa getah. Nah, ciri-ciri dari famili Saputaceae ini adalah kulit kayu berempelur, bertanin, serta menghasilkan proantosianin dan mengakumulasikan steroid dan triterpenoid. Nah, daun dari famili Saputaceae ini tersebar atau berhadapan serta tunggal. Umumnya stipula tidak ada. Namun bunga dalam simosa di ketiak daun atau pada kayu tua, serta biseksual. Nah, biji besar dengan steksa keras dan mengkilap, ada atau tidaknya endosperm. Nah, suku dari famili Saputaceae ini terdiri dari sekitar 70 marga dengan sekitar 800 jenis. Nah, famili Saputaceae ini tersebar di daerah tropis dan di sedikit daerah temperata. Contohnya yaitu Chrysophyllum cainito. Nah, berikut adalah klasifikasi dari ordo Ebenales dari famili Saputaceae. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Ebenales, famili Saputaceae, genus Chrysophyllum, spesies Chrysophyllum cainito. Famili kedua adalah famili Ebenaceae. Nah, famili Ebenaceae ini merupakan pohon atau perdu yang biasanya kayunya keras berwarna hitam ataupun gelap, tanpa lateks atau dengan kata lain tanpa getah. Nah, ia menghasilkan proantosianin dan kadang-kadang cyanogenik. Nah, ia sering menghasilkan metil salisat dan sering menghasilkan naftacoinin berwarna gelap pada daun, batang muda, dan kayunya. Nah, daun tersebar atau berhadapan tunggal, tidak ada stipula. Nah, suku ini terdiri dari 5 marga dengan sekitar 450 jenis, tersebar di daerah tropis dan subtropis. Nah, marga yang tersebar diantaranya adalah Diospyros, yaitu sekitar 400 jenis. Contohnya adalah Diospyros caquitum. Nah, berikut adalah klasifikasi dari famili Ebenaceae. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Ebenales, familia Ebenaceae, genus
Diospyros, spesies Diospyros kaki. Yang kedua adalah famili Styraceae. Nah, famili Styraceae ini memiliki sekitar 160 jenis atau spesies dan dikelompokkan dalam 11 genus. Nah, genus dari Styrac atau dari famili Styraceae ini merupakan genus dengan jumlah spesies terbesar dengan jumlah sekitar 130 spesies atau sekitar 80% dari jumlah total spesies di Styraceae. Nah, genus ini didistribusikan luas di Amerika, Asia Timur, dan wilayah Mediterania dengan lebih dari setengah spesiesnya yang terdapat di Amerika Selatan. Nah, contoh spesiesnya itu adalah Styrac benzonin. Klasifikasinya itu adalah Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Ebenales, familia Styraceae, genus Styrac, spesies Styrac benzoid. Nah, berikut di sini ada manfaat dan kerugian dari subkelas Dilenidae. Nah, yang pertama adalah ordo Thales. Kerugiannya itu adalah kayunya yang dibuat dari tanaman ini memiliki tingkat keawetan yang kurang. Nah, serta manfaatnya itu adalah kayunya digunakan untuk alat-alat perabotan rumah tangga seperti papan, kursi, meja, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah ordo Malpales. Nah, pada ordo Malpales ini tidak tidak ada kerugian, namun ada manfaatnya. Nah, manfaatnya itu adalah pada buahnya yang bisa dimakan. Nah, contohnya pada spesies Durio zibentius atau durian. Nah, berikut adalah manfaat dan kerugian dari ordo Nepentales. Nah, kerugiannya tidak ada namun temukan manfaat. Nah, manfaat dari ordo Nepentales ini adalah yang pertama dijadikan sebagai tanaman hias, contohnya pada spesies Nepenthes maxima atau dengan nama lain kantong semar. Nah, manfaat lainnya adalah secara ekologis dimanfaatkan sebagai pengendali hama. Nah, hama yang maksud adalah berupa misalnya semut atau yang lain sebagainya. Dimana yang kita ketahui dari ordo Nepenthes ini atau kantong semar ini merupakan ordo yang sangat bermanfaat bagi petani. Yang selanjutnya adalah ordo Phytales. Nah, kerugian dari ordo ini adalah pada tanaman ini mudah terserang hama. Contohnya pada spesies Carica papaya atau pepaya. Nah, teman-teman tahu ya, pasti pernah pada saat mengambil buah atau pucuk ataupun daun dari tanaman Carica papaya ini. Nah, di situ ada banyak sekali hama-hama putihnya. Manfaat selanjutnya adalah manfaatnya itu adalah sebagai obat untuk luka bakar. Nah, contohnya pada spesies Carica papaya atau pepaya tadi. Nah, di sini kita masih manfaat dari Carica papaya atau pepaya. Nah, bagian mana aja sih yang bisa digunakan sebagai obat luka bakar? Nah, di sini bagiannya yaitu pada bagian pucuk atau daun dari Carica papaya atau pepaya ini. Nah, serta manfaatnya itu adalah buahnya bisa dimakan. Nah, pada spesies yang sama juga yaitu Carica papaya atau pepaya. Dan manfaat selanjutnya yaitu adalah sebagai tanaman hias pada spesies Begonia rex. Yang selanjutnya adalah ordo Ebenales. Kerugian pada ordo Ebenales ini beberapa spesies beracun. Contoh spesiesnya adalah biduri atau Calotropis gigante. Nah, manfaat dari ordo Ebenales ini yaitu adalah
buahnya bisa dimakan. Contohnya pada contoh spesiesnya adalah Diospyros kaki. Manfaat lainnya adalah kayunya bisa digunakan sebagai bahan perabotan rumah tangga. Contohnya yaitu contoh lain manfaatnya adalah pada spesies Tirax benzoidiran, yaitu adalah kemenyan, serta Tirax officinale, yaitu resin dipakai dalam pedupaan. Resinnya dipakai dalam pedupaan. Materinya telah selesai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.